Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Andini, Dodi, Imer, Askin, Sijo, Tony, Nurul, Selam, Diki, Alfa, Nabil, Piat, Izin. Tunio ada nggak? Kantin. Siwa, Alfa, Samir, kantin. Oke, ya, dapet ya. Oke, di sini Bapak akan mengajar fikih untuk menggantikan Ibu Aldi sementara karena Ibu Aldinya sedang tidak dapat mengajar seperti biasanya karena ada kesibukan pribadi ya. Di sini Bapak akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Teguh Wiranto. Hai Pak Teguh. Ya, alamat Bapak Desa Pulau Baru. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, hobi Bapak main game. Ya, banyak gamenya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Langsung ya kita masuk ke dalam materinya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang talfik. Ada pengertiannya, dasar hukumnya, yang membolehkan, yang melarang, dan syarat-syarat, dan terakhir contoh. Nah, di sini ada yang tahu apa itu talfik? Belum Pak. Gak ada. Nah, talfik adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan golongan dua mazhab atau lebih. Oke, paham? Paham, Pak. Pak, maksudnya dua masa, Pak. Mas, itu apa? Ya, dua mazhab maksudnya Dua orang yang ya, dua orang saling ya gitu hitungnya. Nah, kita langsung masuk ke dalam pengertiannya ya. Ya Pak. Ada yang tahu pengertian talfik? Ya Pak. Nggak tahu? Iya. Oke. Dalam bahasa Arab, kata talfik berasal dari kata lafaqo, yulafaqo, talifaqo, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah fikih, talfik di sini berarti mengambil atau mengikuti suatu hukum dari suatu peristiwa yang diambil dari berbagai masalah dari suatu mazhab. Lalu kita masuk ke dalam perbedaannya. Perbedaan ini bersumber dari dua masalah, yaitu boleh dan tidak bolehnya seseorang berpindah dari suatu mazhab ke mazhab yang lain. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada yang tahu apa saja kelompok ini? Tidak tahu? Menjelaskan, Pak. Oke. Kelompok pertama berpendapat bahwa seseorang yang telah memilih salah satu mazhab, ia harus berpegang ke mazhab yang telah dipilihnya, tidak boleh berpindah
ataupun secara keseluruhan. Kelompok yang kedua berpendirian bahwa orang yang telah memilih salah satu mazhab, ia tidak boleh, ia di dalam Islam boleh berpindah ke mazhab lain. Untuk kelompok yang ketiga, memandang bahwa manakala seseorang yang telah memilih salah satu mazhab dapat berpindah ke mazhab yang lain, walaupun dengan motivasi untuk mencari kemudahan. Dapat kita simpulkan, orang yang bertalfik pada dasarnya itu boleh karena untuk mencari kemaslahatan, tetapi jika mencari kemudahan itu tidak dibolehkan. Pada intinya talfik bergantung kepada nilai seseorang yang melakukannya. Karena dari nilai akan terlihat seseorang dalam melakukan sikap dan memilih mazhab didasarkan dengan menjadikan hal yang ringan. Talfik boleh dilakukan pada Izin bentar ya. Oh ya. Izin. Oke. Soal muamalah untuk kepentingan orang banyak karena bertujuan menunjukkan kemaslahatan umum. Lanjut kita masuk ke dalam dasar hukumnya ya. Ada yang tahu dasar hukum talfik? Bapak. Di sini ulama terbagi menjadi dua kelompok tentang hukum penetapan talfik. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Ulama Hanafiyah mengklaim bahwa talfik di sini diharamkan bagi umat muslim. Sedangkan di kalangan Syafi'iyah hal ini menjadi ketetapan. Lalu kita masuk ke dalam talfik yang membolehkan dan yang melarang. Yang membolehkan adalah tidak adanya nas di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang melarang talfik ini. Setiap orang berhak untuk berijtihad dan setiap orang berhak untuk bertalfik kepada ahli ijtihad. Dan tidak adanya larangan bila kita sudah bertalfik kepada satu pendapat kepada ahli ijtihad untuk bertalfik juga kepada ijtihad orang lain. Seperti di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, terdapat para sahabat yang ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian mereka menjadikan rujukan dalam masalah hukum. Misalnya mereka bertanya kepada Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Seringkali mereka berpendapat berbeda-beda untuk menjawab satu permasalahan atau satu kasus. Lalu kita masuk ke dalam talfik yang dilarang. Tidak ada perkataan dibolehkan tidak ada perkataan yang dibolehkannya. Talfik secara mutlak tetap tergantung dalam batasan tertentu karena disebabkan batil secara zatnya seperti haramnya khamar, berzina dan lain-lainnya. Tetapi adapun yang hukumnya batil yang bukan pada zatnya seperti contoh
yaitu Pus. seperti contohnya ada 3 di sini ya. Yang pertama, sengaja mengikuti rusyah atau keringanan demi terjadinya dan terhindarnya dari kerusakan terhadap hukum syarif syar'i yang dibebankan kepada seorang hamba. Yang kedua, talfik yang menjadikan batalnya hukum hakim karena hukumnya menimbulkan terjadinya perbedaan yang akhirnya menyebabkan keributan. Yang ketiga, talfik yang mengharuskan ia mengikuti terhadap apa yang ia ikuti dalam mazhabnya. Hal ini hanya disyaratkan kepada selain ibadah. Jika tidak maka dibolehkan talfik yang tidak kepada kehalangan hukum yang telah dinyatakan keharamannya. Kemudian hukum ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu berdiri atas dasar kemudahan dan toleransi dengan perbedaan keadaan mukallafah ataupun orang-orang yang terbebani. Yang kedua, atas dasar sifat dan kehati-hatian. Di sini tidak dibenarkan adanya toleransi ataupun talfik kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat menurut syariat. Karena keadaan darurat membolehkan manusia untuk masuk ke dalam kemudaratan. Yang ketiga, bertujuan untuk memaslahatkan dan kebahagiaan seseorang hamba. Kita langsung masuk ke dalam syarat-syarat. Dalam kehati-hatian dalam perlakuan talfik haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan oleh Kemudian al-alai diikuti oleh al-tahrir serta al-alai serta dengan yang diriwayatkan dalam Al-Quduri yang diikuti oleh Surahi dan Ibnu Mandan. Persyaratannya yaitu pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain. Pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilai lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilai kuat dalam Raji'i. Lalu kita masuk ke dalam contoh talfik. Ada yang tahu contoh talfik? Contoh talfik dalam pernikahan adalah melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanafiyah. Kemudian bersumpah untuk menjatuhkan talak. Jatuhkan apa, Pak? Talak. 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 Talak.
Kemudian dia lupa menepati janji. Kemudian dia mengikuti pendapat Abu Hanifah atau jatuhnya salah disebabkan lupa tidak menepati janjinya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Apakah masih ada yang kurang paham tentang talfik ini? Apakah ada yang belum paham? Belum saya paham. Bapak berbahasa yang mana, bagian yang mana. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk menjelaskan tentang ilmu talfik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih baik ya. Salam.